Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan memasuki pokok bahasan penting pada kelas 10 IPA, yaitu stoikiometri. Diharapkan pokok bahasan ini benar-benar dikuasai, karena ini menjadi modal dasar untuk memasuki materi-materi hitungan pada pelajaran kimia untuk semester dan tingkatan berikutnya. Baiklah, kita mulai dari stoikiometri bagian pertama, yaitu mengenai konsep mol. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar ikan mas ya, apa hubungannya dengan pokok bahasan kali ini? Darah ikan mas mengandung alkohol atau etanol hingga 0,55 ppm, sehingga dapat bertahan hidup di air dengan kadar oksigen sangat rendah. Berapakah yang dimaksud dengan 0,55 ppm? Ukuran apakah nilai tersebut? Bagaimana cara menentukannya? Aki memiliki beberapa bagian utama, yaitu anoda bermuatan positif dari PbO2 dan katoda bermuatan negatif dari Pb, serta larutan elektrolit H2SO4 dengan kepekatan 30%. Bagaimana cara memperoleh H2SO4 dengan kepekatan 30%, serta seberapa besar energi yang dapat dihasilkan? Jadi ini merupakan salah satu tujuan belajar mengenai stoikiometri, yaitu mengenai besaran-besaran yang akan dipelajari pada stoikiometri. Ya, termasuk kadar. Ini kalau yang pada darah ikan ini termasuk menentukan kadar. Kalau untuk gambar aki ini termasuklah nantinya pada bab khusus yang kita sebut dengan elektrokimia ya nantinya. Jadi dipelajari di kelas 12, tetapi dengan dasar stoikiometri. Adapun yang akan dipelajari secara keseluruhan pada stoikiometri, yang pertama adalah definisi stoikiometri dan konsep mol, lalu ada kadar zat, berikutnya ada kemolaran, berikutnya rumus empiris dan rumus molekul, berikutnya stoikiometri reaksi, dan yang terakhir nantinya ada pereaksi pembatas. Untuk soal dan pembahasannya ini kita akan bahas di pertemuan terakhir nanti ya, atau di part bagian paling akhir. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya titik beratkan pada kajian, yaitu definisi stoikiometri dan konsep mol. Jadi konsep mol ini nanti juga menjadi dasar untuk memasuki part lain pada stoikiometri ini. Yang pertama, definisi stoikiometri. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu stoicheion, artinya unsur, lalu metron, itu mengukur. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas produk dan reaktan dalam reaksi kimia. Dengan kata lain, stoikiometri adalah perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Stoikiometri didasarkan pada hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Berikutnya konsep mol. Mol merupakan satuan yang menyatakan jumlah partikel yang terkandung dalam sejumlah zat, berdasarkan kesepakatan para ahli kimia yang terhimpun dalam IUPAC. Yang digunakan sebagai standar adalah atom karbon 12 atau C12, yaitu 1 mol zat adalah sejumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat
dalam 12 gram C12. Pada percobaan yang dilakukan oleh John Low-Smith, ternyata 12 gram C12 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 butir atom. Atau dengan kata lain, 1 mol zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah partikel dalam beberapa zat dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk zat, ini terdiri dari 1 mol Cu, 1 mol KCl, lalu 1 mol NH3. Bedanya di mana? Kalau 1 mol Cu berarti ini mengandung 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Karena Cu itu termasuk atom ya, monoatom. Kemudian 1 mol KCl ini termasuk molekul ya. Nah, di mana jumlah molekulnya yaitu sama dengan 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Ketika kita singgung ion, KCl itu mengandung 2 ion, yaitu ion K positif dan ion Cl negatif. Berarti kalau jumlah molekul 1 mol KCl tadi sama dengan 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul, maka jumlah ionnya dapat dicari dengan cara 2 kali 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Kenapa dikali 2? Karena jumlah ionnya ada 2 ya. 1 ion K positif, 1 ion Cl negatif, makanya dikali 2. Demikian ya, jumlah molekulnya yang ini, jumlah ionnya yang ini. Gitu ya. Untuk NH3, karena berbentuk molekul, ini ditulis, maka untuk molekul NH3 terdapat 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi NH3 tidak mengandung ion. Gitu ya. Jadi hanya pada jumlah molekul saja. Jadi ingat, intinya kalau atom namanya jumlah atom, kalau molekul namanya jumlah molekul. Ini kalau molekul itu mengandung ion, maka ada juga jumlah ion untuk molekul yang mengandung ion tersebut. Hubungan jumlah partikel dengan mol ditulis dengan rumusan jumlah partikel atau Jp sama dengan N dikali L, atau mol sama dengan jumlah partikel atau Jp per 6,02 kali 10 pangkat 23. Masih ingat tadi untuk jumlah partikel ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi dia jumlah atom untuk atom, bisa juga jumlah molekul untuk molekul, lalu jumlah ion untuk senyawa ion. Maka untuk partikel ini disebut dengan partikel elementer, di mana bagian-bagiannya atom, molekul, atau ion. Jadi itu sering disebut langsung menjadi jumlah partikel ya. N sama dengan jumlah mol, itu tidak ada masalah. L itu bilangan Avogadro, yang tadi nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi boleh diingat ya, kalau L itu langsung dibuat nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini Avogadro ya, bilangan Avogadro. Hubungan massa zat dengan mol atau disebut dengan massa molar. Massa molar suatu zat adalah massa suatu mol zat itu sendiri yang dinyatakan dalam gram per mol. Bila dihubungkan dengan massa zat, 1 mol atom sama dengan massa atom relatif atom tersebut. Sedangkan 1 mol molekul massanya sama dengan nilai massa molekul relatifnya. Sudah tahu ya bagaimana cara menentukan AR dan MR. Jadi kalau massa itu dihubungkan dengan mol, maka kita harus tahu dasar penentuan AR dan MR. Di mana massa 1 mol Na itu akan sama dengan AR Na, yaitu sebesar 23 gram. Jadi ini tadi kata kuncinya, untuk 1 mol atom sama dengan AR-nya dalam satuan gram. Di 1 mol sama dengan 23 gram. Itu untuk atom. Jadi kalau untuk molekul,
massa 1 mol H2O maka akan sama dengan MrH2O, yaitu 18 gram. Itu 18 gramnya dari mana? Itu dengan ketentuan ARH1, ARO 16. Jadi dijumlahkan jadi 18 ya. Jadi berapa MR-nya? Segitulah massanya untuk 1 mol molekul. Berapa AR-nya? Segitulah massanya untuk 1 mol atom. Begini ya. Ditulis massa sama dengan mol dikali AR atau MR. Jadi tergantung dia atom unsur atau molekul atau senyawa ya. Jadi mol dikali AR itu kalau dia atom, mol dikali MR kalau untuk molekul. Atau dapat juga ditulis mol sama dengan gram per AR untuk atom dan mol sama dengan gram per MR untuk molekul. Keterangannya, GR itu yaitu massa zat dalam satuan gram, N itu mol, MR massa molekul relatif, AR massa atom relatif. Contoh soal yang pertama. Tentukan jumlah mol dari zat berikut. A. 4 gram logam Ca, B. 90 gram urea, CONH2 2 kali. Jadi AR-nya diketahui ini ya. Jadi kalau nggak diketahui AR-nya boleh lihat dari sistem periodik unsur. Untuk penyelesaiannya yang pertama 4 gram logam Ca, kalsium. Langsung saja mol sama dengan gram per AR karena ini termasuk atom ya, atom unsur. Berarti molnya sama dengan 4 per 40. Gramnya ada di soal, ini 4, AR-nya ini 40 ya. Maka dapat diperoleh 0,1 mol. Jadi untuk urea 90 gram urea berarti rumusnya tetap kita gunakan ini ya. Jadi kalau dihubungkan dengan massa tadi, maka gunakan rumus ini. Karena ini sudah lebih dari satu unsur, maka rumusnya mol gram per mr. Itu saja bedanya ya. Ini per AR, ini per mr. Sama dengan gramnya 90, mr-nya ini kalau kita jumlahkan nanti diperoleh 60. Jadi mol sama dengan 1,5 mol. Itu nggak ada masalah. Contoh kedua. Hitung jumlah partikel dari A 3,1 gram P4, B 22 gram P2O3. ARP dan ARO diketahui. Yang pertama untuk 3,1 gram P4. Di mana rumus hubungan jumlah partikel dengan mol ini ya. Berarti jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, lalu karena yang diketahui gramnya berarti kita hubungkan juga dengan ini. Mol sama dengan gram per mr. Kalau ini sama-sama mol, ini ya, berarti yang ini juga sama ya, jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23 ya harus sama dengan GR per mr. Maka diperoleh demikian. Nah, yang ditanya jumlah partikel, sehingga diperoleh persamaan jumlah partikel sama dengan gram per mr dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Gramnya di soal 3,1, mr-nya kan bisa kita cari. P4 berarti 4 kali 31 itu hasilnya sama dengan 3,1 per 124 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, maka hasil akhirnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 22. Itu ya. Untuk bagian A. Untuk bagian B, 22 gram P2O3. Berarti dengan cara yang sama, ini tadi ya, hubungannya jumlah partikel sama dengan gram per mr kali 6,2 kali 10 pangkat 23. Dari sini ya. Maka gramnya di soal ada 22, mr-nya ini boleh dicari ya. Berarti 2 kali P tambah 3 kali O. Itu hasilnya sama dengan 22 per 110 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, maka diperoleh jumlah partikelnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 23. Ini mudah ya. Berikutnya, hubungan volume gas dengan mol. Volume molar atau sering disingkat VM menyatakan volume 1 mol zat dalam wujud gas. Pada keadaan standar atau sering disingkat dengan STP, yaitu standar
temperature and pressure, STP ya, standar temperature and pressure, yaitu keadaan standar. Yaitu dari data keadaan standar itu adalah suhu atau T, temperatur sama dengan 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 atau 273 Kelvin. Kemudian tekanan standar P, karena tadi temperature and pressure, berarti T suhu dan P tekanan, yaitu 1 atm sama dengan 76 cm/Hg. Nanti kalau dihubungkan ke mm/Hg sama dengan 760 ya. Jadi 1 atm sama dengan 76 cm/Hg. Itulah kalau pada kondisi standar. Jadi kalau tidak disebutkan nanti kondisi standar, tetapi data yang dikasih tahu ini, berarti ini juga termasuk keadaan standar ya. Keadaan standar itu adalah ketika suhunya 0 derajat dan ketika tekanannya 1 atm. Dapat disimpulkan bahwa volume 1 mol gas itu sama dengan 22,4 liter pada keadaan standar. Atau ditulis volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Sehingga rumus molnya tulis mol sama dengan V STP per 22,4. Keterangannya V STP tadi volume gas pada keadaan standar, N itu mol zat. Sementara itu ada juga kondisi RTP, yaitu room temperature and pressure. Adalah suatu keadaan dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi ini adalah kondisi ruangan standar, room, ruangan standar, yaitu dengan data suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer atau 1 atm. Pada keadaan RTP, volume molar gas itu sama dengan 24,4 liter per mol. Perumusannya dapat ditulis sebagai berikut. Kalau volume 1 mol gas pada keadaan RTP sama dengan 24,4 liter, maka ditulis VRTP sama dengan mol kali 24,4. Kan rumus molnya tulis demikian. Mol sama dengan VRTP per 24,4. Itu ya. Keterangannya tadi VRTP itu sama dengan volume gas pada ruangan standar dalam satuan liter, sedangkan N itu mol zat. Jadi hati-hati ya membedakan RTP dengan STP. Lalu ada juga volume gas pada keadaan tidak standar. Jadi ini suhunya sembarang, tidak 0 dan tidak 25. Tekanannya juga tidak 1 atm. Jadi bebas itu maksudnya ya. Suhu dan tekanannya bebas. Ini diambil dari persamaan gas ideal. Ini sudah persamaan umum di mana PV sama dengan nRT. Jadi kita ambil molnya karena kita ke konsep mol. Berarti mol sama dengan P kali V per RT. Di mana 1 atm ketentuannya 76 cm/Hg atau sama dengan 760 mm/Hg. Untuk P itu adalah tekanan wajib dalam satuan atm, V volume dalam satuan liter, N jumlah mol, R tetapan gas yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Jadi diingat aja ya, R ini tetapan. Jadi kalau nggak diketahui dalam soal, langsung aja R itu 0,082. Sementara T itu suhu mutlak harus dalam satuan Kelvin. Jadi kalau dalam derajat Celcius nanti diketahui, jangan lupa tambah 273. Itu ya. Jadi suhu yang kita gunakan wajib dalam Kelvin. Lalu ada juga mencari volume gas didasarkan pada keadaan gas lain. Ini ada hubungannya dengan Avogadro. Berdasarkan hukum Avogadro yang menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama, mengakibatkan jumlah mol semua gas pada suhu dan tekanan yang sama akan sama pula. Perbandingan volume gas akan sama dengan perbandingan mol gas, yang secara matematis dapat ditulis dengan rumusan berikut. Volume gas pertama per volume gas kedua sama dengan mol gas pertama per mol gas kedua.
Contoh ketiga, hitung volume dari 3,4 gram gas NH3 bila diukur pada 1. Keadaan standar, 2. Keadaan ruangan standar atau RTP, C. Suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 38 cm Hg, D. Suhu dan tekanan di mana 2 liter gas CO2 bermassa 11 gram. Untuk bagian A, 3,4 gram NH3 pada keadaan standar. Langsung kita tulis rumusnya. Kalau dihubungkan dengan gram, berarti mol itu sama dengan gram per mr. Kalau pada keadaan standar, mol itu rumusnya ini ya, VSTP per 22,4. Yang ditanya volume. Jadi ingat, ini adalah rumus mol. Jadi ini mol, berarti ini sama ya. Nah, jadi kita tetapkan aja rumusnya. Nah, ini kita samakan. Atau boleh dengan cara lain. Pertama-tama kita cari dulu molnya dari sini, lalu kita masukkan ke rumus mol yang kedua ya. Atau boleh kita buat rumusan baru gini ya. Gram per mr sama dengan VSTP per 22,4. Hasil dari sini ya, penggabungan. Di mana gramnya dalam soal ada, berarti diperoleh ini ya, langsung saja. Karena volume yang ditanya berarti VSTP sama dengan gram per mr ini ya, dikali 22,4. Gramnya dalam soal sudah, yaitu 3,4, mr-nya 17, ANH3. Jadi masih ingat ya cara menentukan mr-nya, ARN ditambah dengan ARH dikali 3. Maka 17 dikali 22,4. Maka volume 3,4 gram NH3 pada keadaan standar adalah 4,48 liter. Ini kalau pada keadaan standar. Yang kedua, pada keadaan ruangan standar RTP, yaitu kita awali dengan rumus mol gram per mr, lalu pada keadaan room standar RTP ini ya, maka kita substitusi gram per mr sama dengan VRTP per 24,4, sehingga VRTP sama dengan gram per mr kali 24,4. Tinggal masukkan datanya, 3,4 per 17 kali 24,4, maka diperoleh 4,88 liter. Itu kalau pada keadaan RTP. Lalu berikutnya, pada saat suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 38 cm Hg. Ini berarti pada keadaan sembarang, berarti tidak standar. Rumusnya tadi, untuk dihubungkan dengan gram, mol sama dengan GR per mr. Ini kalau pada keadaan tidak standar. Jadi kita substitusi aja ya. Ini beroleh gram per mr sama dengan P dikali V per RT. Lalu karena yang tanya volume, jadinya ya, volume sama dengan GR kali R kali T per mr kali P. Ingat, R itu tetapan, jadi wajib diingat ya. Nah, kemudian untuk ketentuan satuan, ingat yang kita gunakan dalam satuan ATM, sementara dalam soal yang diketahui 38 cm Hg, berarti kita konversi ke ATM, di mana ketentuannya 1 ATM sama dengan 76 cm Hg, maka 38 cm Hg sama dengan 0,5 ATM. Sementara suhu 27 derajat Celcius berarti sama dengan 300 Kelvin. Caranya tadi tambah 273. Inilah yang kita masukkan ke dalam rumusan ini ya. Sehingga volume sama dengan 3,4 gramnya, R-nya 0,082, T-nya 300, MR-nya 17, P-nya ini 0,5 ya. Maka diperoleh 9,84 liter. Bagian D, 3,4 gram NH3 pada keadaan PT di mana 2 liter gas CO2 bermassa 11 gram. Ingat saja, kalau dua gas dihubungkan pada kondisi sama atau pada tekanan dan suhu sama, maka gunakan persamaan ini. Volume gas 1 per volume gas 2 sama dengan mol gas 1 per mol gas 2. Untuk gas 1 kita misalkan NH3, lalu gas 2 kita misalkan CO2. Jadi kita cari mol masing-masingnya. Untuk mol rumusnya gram per mr. Untuk berarti ini si NH3 ya, mol si NH3 gram per mr 3,4 per 17, maka diperoleh 0,2 mol. Sedangkan gas kedua CO2 gram per mr nya 11 per 44.
tahu ya dari mana 44, ini MR-nya ya, si CO2. Maka diperoleh 0,25 mol. Inilah yang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini ya. Maka volume gas 1 itu ditanya, volume gas 2 itu tadi ini 2 liter. Mol gas 1 0,2, mol gas 2 0,25. Maka diperoleh volume gas pertama atau volume gas NH3 pada keadaan 2 liter gas CO2 bermassa 11 gram adalah 1,6 liter. Demikian ya. Ulang, ini ada latihan soal. Coba dilatih dengan harapan Anda paham dan hafal dulu mengenai konsep mol. Untuk seterusnya nanti kita gunakan pada perhitungan lanjutan di bab stoikiometri ini. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kiranya semoga bermanfaat. Siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.